Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cukoh, cerita untuk kaula muda. Apa kabar Sobat Cukoh? Wah, hari ini kembali lagi bersama saya Dwi Kedi Putra di Cukoh Cerita untuk Kaula Muda by TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas tentang anak muda yang saat ini sedang berkarir dan ya mungkin nggak tahu ya, mungkin kita doakan semoga kedepannya balik lagi ke Palembang ya anak muda ini ya. Penerima beasiswa ke negeri Kangguru. Kita akan melihat ceritanya selaku anak muda Palembang, konten kreator ya, konten kreator yang menerima beasiswa pendidikan Fulbright ke negeri Kangguru, Australia. Langsung aja kita sambut Muhammad Hafiz Al-Furqon. Assalamualaikum, apa kabar Kak Hafiz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Kak? Alhamdulillah. Cak Mano sehat? Alhamdulillah, baru sembuh. Baru sembuh? Jet lag mungkin. Jet lag Karena aku lihat ini sedang memviralkan media sosial nasional ini. Waduh, ya. Amin. Seorang Hafiz yang memiliki nama akun media sosialnya Dagu Coklat. Sebelum kita masuk ke konten apa yang viral, kenapa? Ada apa dengan Dagu Coklat? Karena bukan dagu hitam kan? Oh. Iya juga sebenarnya. Ya memang dagu coklat itu awalnya dari sini. Tanggal lahir ya? Iya, tanggal lahir. Warna coklat. Nah, jadi dulu tuh kayak ada bulian lah zaman-zaman SMA, SD, SMP lah kayak gitu kan. Tapi akhirnya, ini kan unik nih. Nggak ada nih, jarang lah orang punya ada tompel di dagu misalnya. Atau dagu coklat gitu kan. Akhirnya buat nama dagu coklat biar banyak yang kenal gitu kan. Kalau nama Hafiz kan udah banyak di Palembang kan. Iya. Sumsel, Dagu coklat. Jadi branding ya. Yoi. Dari topi pun udah branding Dagu coklat ini. Nutupi botak. Oke, itu dengan nama Dagu Coklat. Tadi aku sempat melihat lah beberapa media nasional yang mengangkat tentang Dagu Coklat. Ada apa ini? Wis. Konten apa ini? Wih. Dan dengar mau diangkat ke TV nasional juga. Waduh. Ada apa? Ya, kalau yang baru-baru ini Kak, itu tuh ada sebenarnya iseng buat konten ya. Waktu kemarin itu umroh bareng kawan-kawan. Ya. Jadi ada satu konten di mana pada saat kami itu lagi jalan-jalan, udah siap-siap belajar bahasa Arab kan, bakal ke Mekah Madinah kan. Terus tiba-tiba pas mau nanya ke orangnya, sorry, bla 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 bla. Dia jawabnya, mau beli apa? Lah, di bahasa Indonesia di sini ya. Astaga, nah gara-gara itu kan viral gitu. Kontennya. Sampai dikontak oleh beberapa TV terus dan lain-lain minta kontennya lah dan lain sebagainya, viral di Twitter, di TikTok. Sekarang udah hampir kayak mungkin 5 juta penonton di TikTok. Kok bisa? Nama TikToknya apa? Dagu Coklat juga? Dagu pink kan? Dagu coklat. Tetap Dagu Coklat. Tetap lah ya. Udah 5 juta viewers. Iya kaget dalam 2 hari ini. Astagfirullahaladzim. Ada alhamdulillahnya sih. Alhamdulillah ya. Semoga membuka peluang rezeki ke depannya ya. Amin. Dan juga ini kan berarti sempat viral juga konten umroh bareng sahabat. Nah benar. Iya kan? Ini sempat viral juga nih di beberapa media sosial. Itu gimana juga cerita? Boleh spill sedikit dong? Jadi Hafiz tuh sebenarnya Hafiz tuh suka ngedit. Ngeditnya aneh-aneh. Tapi kayak dulu itu kan pengen ngedit dulu nih. Pengen ngedit, dapat beasiswa, alhamdulillah terwujud kayak gitu. Nah, terus dulu pas awal-awal tahun ngedit lah foto bareng kita, foto yuk kayak gini gitu nah. Foto apa namanya di depan Ka'bah dan lain-lain sebagainya. Kalau nggak salah di April. Udah ngedit nih. Dan alhamdulillahnya ada astagfirullah juga sih. Karena Hafiz berangkat ke Australia waktu itu karena studi kan, dan berpikir kayak ya udahlah, biarlah editan ini jadi editan baik, mungkin berpuluh-puluh tahun lagi jadi kenyataan. Gak taunya dijawabnya bulan Desember sama kawan-kawan, akhirnya berangkat dan bisa foto dengan pose yang sama. Pose yang sama dan dengan muka editan ya waktu itu ya. Iya kan? Dan viral juga. Iya benar. Berarti memang Kak Hafiz ini bisa kita katakan sebagai konten kreator yang memiliki passion sendiri dong ya. Terutama dalam, kalau aku lihat dari media sosialnya nih, dari TikTok, dari Instagram kan lebih ke
pendidikan ya, Ya, mungkin lebih edukasi ya, tapi tentang fun lah dibawa, iya fun. tentang bahasa atau tentang public speaking dan lain-lain. Motivasi. Nah ini ya motivasi diri, pengembangan diri gitu. Ini dari mana jiwa ini muncul, Kak Hafiz? Sebenarnya itu dari dulu Kak, dari SMA, kuliah. Jadi memang Hafiz kan datang berawal dari orang yang sebenarnya tidak ada privilege yang besar gitu kan. Nah, Hafiz ingin membuktikan bahwa sebenarnya Hafiz sebagai anak lokal bisa kok berprestasi. Nah, gitu. Karena dulu juga sering down, sering demotivasi. Nah, Hafiz pengen memunculkan orang sebagai sahabat, orang-orang teman-teman yang ada di media sosial sebagai teman untuk yang bisa memotivasi juga. Ingin membuktikan bahwa anak-anak lokal juga bisa kok berprestasi nasional maupun internasional. Oke, berarti kesulitannya apa? Pasti kan sulitnya. Ini belajar otodidak dong berarti. Belajar otodidak. Berarti gurunya Pak Oto ini. Gurunya Pak Oto, otodidak. Oh, berarti otodidak berarti ngajar ngedit dan lain itu sendiri. Sendiri Kak? Sulit nggak? Oh, berat. Dulu kayak misalnya mungkin karena terbentur. Kalau kata orang kan terbentur. Nah, jadi dulu tuh disuruh jadi panitia pubdoc. Terus-terusan SMA, kuliah gitu kan. Jadi yang lama-lama kayak ih apa sih ini gitu. Lama-lama jadi suka gitu dengan media ini. Dan akhirnya aktif bikin konten, terus ambil jurusan pun yang juga bagiannya media komunikasi akhirnya kan. Awalnya itu kayak gitu, kayak sering diminta, sering dicoba, sering dipaksa untuk berbuat hal yang baru. Ternyata jadi passion kayak gitu. Itu sih. Itu wow. Berarti itu dari tahun 2000 berapa mengawali di kawan tuanya nih berarti. Kuliah tahun 2015. 2015. Berarti dari udah hampir 10 tahun lah ya berkutat dengan konten-konten kreator gitu. Nah, mulai naiknya, terkenalnya Dagu Coklat nih. Di konten apa? Masih ingat nggak? Masih. Konten itu inget banget di tahun 2016 kan. 2016 itu dulu ada lombanya itu buat video trick shot seunik mungkin masuk ke bola basket ke ring dengan seunik sekreatif mungkin. Hadiahnya jalan-jalan ke Shanghai bareng Pevita. Wow. Terus Skinny Nation 24 ada Kak Andovi sama Jovi. BTW nih ngomongin siapa? Jovi. Sorry ya. Keren sih. Sama juga aku ada tantangannya si Adobe nih. Wow. Oke. Kaget dikit nih. terus. Iya, jadi 2016 akhirnya buat video itu kan dengan alat-alat yang sederhana waktu itu kan. Cuman ide kita yang tidak boleh sederhana. Jadi gimana caranya idenya oke dengan alat-alat yang paling cuman HP zaman dulu lah gitu kan. 2016 minta tolong bantuan kawan-kawan. Menang. Alhamdulillah menang waktu itu kan. Juara berapa tuh? Enggak. Terpilih 2 orang. Oh, tapi seluruh Indonesia? Seluruh ini malah Filipina juga dua negara, Indonesia sama Filipina. Indonesia diambil 2, Filipina diambil 2. Agak kalau bahasa Palembang nggak terkejut. Akhirnya alhamdulillah terpilih, ada 2 orang, satu Jakarta, satu di Palembang. Kita berangkat ke Shanghai sekitar 5 hari untuk nonton NBA Global Games, Pelicans versus Rockets bareng Pevita Pierce, bareng Jovi Alves. Nah, setelah buat konten pertama kali bikin vlog seumur hidup, terus upload, anak Palembang ada nih yang ikut ini dan lain-lain. Akhirnya viral di situ kan. Oh, berarti device dan media edit itu nggak pengaruh ya, yang penting adalah ide kita untuk menciptakan suatu konten itu menjadi menarik, itu ya. Benar, sepakat. Berarti itu yang sulit ya, untuk menemukan ide-ide yang itu unik-unik ya. Oke, nah berarti dari bisa kita sebut lah Dagu Coklat sang konten kreator Palembang lah gitu ya. Dan bisa sampai ke negeri Kangguru ini gimana ceritanya? Ya, karena saya lihat mungkin awal tahun ini ya berangkat ke Australia kan ya? Benar. Ya? 2024 bulan Juni. Oh, pertengahan tahun. Nah, ini gimana ceritanya? Ya, jadi habis itu ada mimpi Kak untuk sekolah luar negeri dari tahun bahkan 2015, dari S1 pun pengen S2 nanti ke luar negeri gitu. Bahkan abis SMA pengen, cuma nilai tidak cukup waktu itu. Bahasa Inggris di bawah UN standar nasional. Iya, sangat-sangat inilah bisa. Cuman masih ada mimpi itu akhirnya. Nah, Apis coba untuk daftar beasiswa di tahun 2019 pas lulus kuliah gitu kan. Tapi pengen belajar bahasa Inggris dulu dan lain-lain, daftarlah.
cari yang gratisan. Karena memang kalau Hafiz pribadi dulu sampai sekarang juga tuh kayak ngerasa untuk les bahasa Inggris agak berat karena biaya lumayan besar kan. Jadi akhirnya Hafiz coba untuk cari program-program gratis, akhirnya berangkat untuk belajar bahasa Inggris di Solo dan lain-lain. Udah siap untuk daftar beasiswa, COVID. 2019 kan, 2020 awal. Nah tapi karena tadi pengen tetap untuk kuliah lanjut ke luar negeri, kalau tidak salah udah 30 mungkin beasiswa daftar, ditolak semuanya waktu itu. Dan tapi tadi kan mimpinya itu masih ada nih gitu. Daftar lagi, akhirnya daftar di tahun 2023. Udah tekad kayak kalau misalnya ini tidak lulus, udah berarti belum rezeki, berarti ini terakhir habis gitu. Bismillah, daftar, masuk wawancara, nothing tulus. Wawancara, alhamdulillah terpilih dari 190-an orang untuk berangkat ke Australia dengan beasiswa pemerintah Australia Awards di Macquarie University. Di Macquarie University. Dan itu ya tadi 30 mungkin hampir 30 beasiswa ya. Mungkin bisa lebih gitu ya. Nah, ini bisa sukses mungkin ada kiat-kiat atau tipsnya nih dari Kak Hafiz nih ya. Karena luar biasa bisa mewakili Indonesia ya, mewakili Palembang ya, khususnya untuk bisa menerima beasiswa ke Australia gitu kan. Mungkin untuk Sobat Cuko nih mungkin bisa share dong ke Hafiz, apa aja tips yang dipersiapkan dan tesnya itu apa aja? Iya. Jadi sebenarnya tiap beasiswa itu banyak prosesnya nggak ya? Ada yang tes tertulis, ada yang nggak ada tes tertulis. Jadi terserah kita mau yang mana dan tujuannya apa. Nah yang Hafiz alami kenapa banyak waktu itu gagal dan lain-lain, nggak lulus, itu memang karena dasarnya belum kuat. Kayak why? Kenapa harus S2? Kalau mau jalan-jalan sih kayaknya dia tidak akan memberikan posisi ya gitu. Nah sedangkan Hafiz yang Hafiz alami kemarin, Hafiz lihat nih memang urgent gak sih kita tuh mau kuliah ke luar negeri dan kampus yang kita tuju jurusannya jelas, mau kesini pulang mau ngapain. Nah itunya dulu yang harus kita coba gitu, itunya dulu. Jadi yang Hafiz lakukan adalah refleksi diri dari essay yang dibuat, dari tujuan kita mau studi lanjut tuh apa waktu itu kan. Dan akhirnya Hafiz menguatkan diri kayak oh bener, akhirnya Hafiz kerja dulu waktu itu setahun. Dan memang pada saat kerja baru tahu masalahnya apa nih dalam lapangan-lapangan. Oh bener, waktu itu pas kerja saya butuh ini nih. Dan memang pelajaran ini adanya di Australia gitu. Dan pada saat saya pulang saya mau terapkan lagi di situ. Gitu. Oke, berarti big why itu sudah terjawab ya untuk apa sih S2? Benar. Emang di jurusan apa, Kak Hafiz? Hafiz sekarang belajarnya di dua jurusan Kak. Pertama di Creative Industries dan satunya di Media Communication. Sebentar, dua jurusan ini berarti double degree atau gimana? Ya, double degree. Jadi boleh double degree. Wow. boleh. Wow. Berarti esai yang dibuat tentang apa? Kebetulan waktu esai yang dibuat itu tentang kontribusi kita di ranah media itu sama industri kreatif. Dan memang enaknya juga di beasiswa Australia Awards ini yang Hafiz rasakan, pas daftar kita pilih jurusan ini, media komunikasi misalnya. Terus pas dapat beasiswa mau ganti jurusan boleh. Jadi waktu itu daftarnya kalau nggak salah di salah satu kampus lain. Pas udah masuk di situ, wah pengen kesini nih dengan double degree. Ya udah silakan ajukan dan alhamdulillah diterima. Wow. Sudah 1 semester di sana. Apakah ada kesulitan? Kan orang Australia itu kan ngomongnya agak cepat ya. Pasti sulit dong ya. Walaupun mungkin kita fasih lah ya bahasa Inggris, kan pasti harus ada penyesuaian lagi dong dalam bahasa, budaya, terus dari apa sosialnya. Nah itu apa yang Kak Hafiz rasakan ketika awal pindah ke Australia? Perasaan awal pas datang ke Australia, paspor hilang. Sorry aku ketawa. langsung diuji dong. Terus itulah perasaan yang saya rasakan. Itu benar-benar baru sampai. Ya, baru sampai nyadarnya H+3. Oke, so apa yang dilakukan? Menangis. Dia kan sendiri, belum ada. Jadi yang pertama kali tuh kayak aduh, H+3 itu kenapa kita nyadar? Karena kita mau buat akun bank di situ kan. Butuh paspor.
Pas dicek paspornya nggak ada di tas, di mana-mana kan. Allah, cak mana nih bisa Palembang kan. Jadi akhirnya Apis curhat lah sama ada student contact officer orang sana yang memang dia ngurusin kami. Ih tolong dong gimana dan lain-lain. Oh ya udah, isi aja website ini. Jadi saya isi website portal dan lain sebagainya kan. Polis apa gitu. Website pengaduan lah ya. Pengaduan. Ciri-cirinya gimana? Untung di paspor ada foto depannya tuh, ditempel foto. Jadi nggak kurang dari 24 jam, malam-malam paginya ditelepon. Kami menemukan paspor Anda di alamat ini. Di situ senangnya minta ampun. Nah itu karena tadi kan nanya tentang pengalaman perdana di Australia. Pengen ke alamat police station tadi, nanya orang kan. Wah di situ kagetnya luar biasa. Dan kita kan ngomong pakai bahasa Inggris kayaknya formal gitu kan. Mau ke sini, dia jawabnya panjang. Terus kalau menurutku aksennya itu sangat Australia sekali gitu ya. Pakai slang-slang gitu kan. Kamu intinya jangan lupa nanti ketemu sama Arvo katanya. Apa namanya? Ya, this Arvo apaan gitu kan? Nggak pernah denger gitu kan? Terus servo nih, servo apaan? Nggak pernah aku belajar servo gitu. Ternyata servo itu tuh kayak slangnya gas station, tempat isi bensin. Servo apa gitu? Akhirnya nyasar guys akhirnya. Dan tapi pas sampai ke police station, datang tunjukin data, dia kasih, nggak bayar, selesai dapat tuh paspor. Jadi pengalaman di Australia dalam 1 minggu itu roller coaster. Naik turun. Asli. Roller coaster. Terus penyesuaian budaya gimana? Nah, kalau beda, iya benar-benar. Budaya mereka tuh bisa dibilang disiplin. Bahkan yang bikin Apis shock adalah budaya pada saat kalau kita di swalayan bayar sendiri. Self service ya. Yes, ambil barang, scan, bayar. Ambil barang, scan, bayar. Penyesuaian itu nggak terlalu sulit karena paling tentang waktu sih. Mereka tuh sangat-sangat strict dengan waktu gitu. Jadi akhirnya Apis coba sesuaikan. Misalnya contoh, ada janji misalnya jam 1, jam 12.30 udah standby. Bahkan dosen atau teman-teman tuh udah standby sebelumnya. Itu yang oke banget sih yang harus pelajari. Terus juga mereka menghargai pejalan kaki. Jadi kalau mau nyebrang, tegak aja, berdiri aja kita di pinggir. Dia udah stop semua mobil. Jalan nggak perlu kita pakai tangan atau lambai dan lain-lain. Karena mereka sangat menghargai itu kan. Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan kayak menghargai, respect dan lain-lain. Wow, berarti Sobat Cuko itu sangat penting juga untuk kita pelajari ya poin-poin kebudayaan dia dari disiplin. Sama waktu nih ya. Anak muda sekarang udahlah ngaret lah gitu, masih jam sekian lah ngomong OTW, belum OTW gitu. Nah kayaknya itu perlu diperbaiki dari anak-anak muda nih masalah disiplin. Nah dan juga di sana kan masih konten. Masih konten. Nah itu gimana menyesuaikan waktunya buat konten? Kan harus konsisten dong ya. Konten, kuliah di 2 jurusan, untuk tugas dan lain itu gimana Kak Apis? Iya, awalnya emang ngerasa kayak bakal berat ini. Lepas dijalanin, alhamdulillah berjalan dengan lancar kan. Karena ternyata 2 jurusan yang Apis pilih itu sama kayak kita milih 1 jurusan. Dalam 1 semester cuma 4 mata kuliah. Dan itu boleh dikombin dari sini diambil mata kuliah ini dari 2 jurusan itu boleh kita campur-campur gitu. Jadi dan bahkan kuliahnya cuma 4 hari, jadi masih banyak waktu kosong. 4 hari kuliah, 3 hari free lah gitu ya, boleh bekerja, boleh konten dan lain-lain. Memang tantangannya adalah ketika Apis pindah dari Palembang ke Sydney, seluruh algoritma, seluruh iklan, seluruh apapun di medsos tuh semuanya berubah. Jadi kayak buka Spotify misalnya atau buka YouTube dan lain-lain, lah iklannya apa ini, nggak tahu tiba-tiba kan, lah iklan apa ini, terus ada jokes yang muncul tuh kayak nggak relate sama kita, apalagi kita baru datang gitu. Tapi yang Apis lakukan adalah Apis riset dulu, orang sini nih apa sih keluhannya, orang sini gimana sih humornya. Kurang lebih sekitar 3 minggu untuk riset, akhirnya bikin konten, beraniin. Nama judul awalnya tuh Point of View saat kamu tinggal di Australia. Yaitu adalah pada saat Apis yang paspor, nanya ke orang lokal yang kesesat tadi. Apis buat kontennya, kaget sekitar 5 juta orang lebih yang nonton.
dan komennya bilang relate semua. Dan memang ternyata itu masalah yang ada di situ. 5 juta. Iya, bener. Itu di Instagram? Di Instagram. Jadi kayak saya nanya ke orang, dia jawabnya kayak dan sebagainya. Terus tiba-tiba saya jawab terima kasih, padahal nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Dan banyak orang yang tertawa, yang ngasih reaction dan lain-lain. Wow. Iya. Dan itu risetnya lumayan lah, 3 minggu lah. Oh ini buat kayak gini. Oh berarti memang harus di planning dengan matang. Iya, karena sudah habis buat dinaikkan ke media sosial. Benar, gitu. karena pas habis sudah buat sebelumnya Kak, nggak nontonnya paling cuma 1.000-2.000 orang. Dan kalau buat konten bahasa Indonesia orang Australia nggak ngerti. Buat konten yang bahasa Inggris kadang juga ada yang nggak relate. Jadi akhirnya buat pakai 2 subtitle aja ini. Okay. Terus buat humornya yang bisa nyentuh kedua negara ini, karena akhirnya pas ngelihat audiens itu berubahnya total. Kalau tidak salah audiens Indonesia cuman akhirnya 50%. Selebihnya tuh Australia, ya? India, mana-mana nggak tahu tiba-tiba masuk. Jadi followers ya, jadi kayak gitu Kak. Berarti bisa sebut ini konten kreator internasional? Ya, aduh. Belum sih. Sama juga. Tapi alhamdulillahnya karena kita sudah ngelihat petanya kan. Iya. Ada tuh Kak akhirnya masuk kayak, Kak boleh nggak promosiin? Membuka peluang rezeki lain. Akhirnya promosi ada orang jual ayam geprek di Australia. Terus yang jual sate di Australia, yang paling unik itu bisa kolaborasi dengan Sydney FC. Kalau di Palembangnya Setuju FC. SFC. Setuju SFC juga, tapi Sydney FC. Sydney FC, SFC juga. Wow, oke, luar biasa perjalanan karir dari sang dagu coklat ya, konten kreator Palembang yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Australia, double degree, beasiswa pula ya. Oke, Kak Hafiz mungkin ada pesan mungkin untuk Sobat Cuko ataupun anak muda di Palembang nih tentang konten kreator atau tentang pendidikan yang dari pengalaman Kak Hafiz yang bisa Kak Hafiz share nih dengan generasi muda Sobat Cuko. Mungkin silakan Kak Hafiz. Sebenarnya ada satu hal yang ingin aku sampaikan dengan Sobat Cuko, teman-teman anak-anak muda di Palembang. Setelah habis screening, ternyata anak-anak muda Palembang, Sumatera Selatan itu sebenarnya nggak kalah saing dengan teman-teman di luaran situ. Dan habis yakin sebenarnya anak-anak muda lokal di Palembang, Sumatera Selatan pada umumnya itu bisa bersaing di skala internasional. Dan habis yakin juga potensi mereka itu bisa melebihi orang-orang di luaran sana kok. Cuman permasalahannya jalan mereka itu yang harus kita buka. Dan alhamdulillah Kak, ini sebagai bukan promosi nih, sebagai tanggung jawab Hafiz juga nih sebagai anak muda lokal. Akhirnya Hafiz buka platform Sumsel Bestari yang sampai saat ini sering Hafiz gaungkan. Karena di situ Hafiz ingin ngumpulin anak-anak muda yang memang mereka mungkin belum tahu potensinya di mana, kita arahkan ini. Di bulan depan ada beasiswa, kita dorong. Bulan depan ada pertukaran pemuda, kita beri rekomendasi. Jadi emang orang-orang anak-anak muda lokal yang ingin belajar ataupun bekerja di negara yang maju. Nah harapannya ketika teman-teman selesai pendidikan, kerja di negara maju, pikirannya kan pasti udah kayak negara maju kayak gini ya, pulang mau berkontribusi untuk menerapkan ilmu-ilmu yang tadi. Oh wow, berarti ada Palembang Sumsel Bestari. Sumsel Bestari. Ini ada media sosialnya nggak Kak? Ada Kak. Di Instagram boleh? @Sumsel Bestari. Oke, @Sumsel Bestari itu Sobat Cuko atau generasi muda kalau mau belajar banyak ya tentang melihat pola pikir negara maju dan mungkin ada cita-cita kayak Kak Hafiz tadi ya. Semuanya berawal dari cita-cita besar loh dari seorang Muhammad Hafiz Al-Furqon ya, sang dagu coklat. Cita-citanya umroh dengan sahabat bisa terjadi, buat konten viral terjadi, dan terakhir mau kuliah di luar negeri terjadi. Ya, jadi semuanya itu kita harus punya mimpi dan kita harus cari cara gimana biar mimpi itu terwujud. Okay. Terima kasih banyak Muhammad Hafiz Al-Furqon, sang dagu coklat. Semoga sukses terus. Amin. Dan segera balik ke Palembang ya, dengan 2 gelarnya yang dibawa dari Mercury University. Terima kasih Kak Hafiz dan terima kasih Sobat Cuko. Terima kasih untuk mau kita datangkan siapa untuk narasumber kedepannya, nanti boleh langsung di komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Hafiz. Thank you. Alhamdulillah.